Kita masuk sekarang di materi question and answer, dan karena tadi ada keterlambatan untuk acaranya, sehingga kita cuma punya waktu 15 menitan sampai nanti jam 12 plus ya. Soalnya kalau enggak nanti yang di Singapura akan kelaparan ini. I'm afraid Alvin already hunger ini. No problem, no problem. Just now I promised to type a link. You all can get it from the chat. Yeah. Okay, Any but questions? yeah, but I think you already answered all the question for you ya. So it's okay for you. The question is for else ya. Okay. Just relax ya. Oke, ini teman-teman sudah banyak pertanyaan dan juga banyak sekali yang sudah dijawab ya. Ini lebih dari 40 pertanyaan ya. Dari awal memang saya sudah minta untuk pemateri untuk ikut nyicil menjawabnya, tetapi mungkin ada beberapa pertanyaan menarik yang ingin saya raise di kesempatan kali ini. Nah, ini mohon maaf Bu Intan karena tadi informasinya ada rapat pimpinan sehingga izin terlebih dahulu. Nggak apa-apa, ada beberapa pertanyaan kepada Bu Intan yang sudah kami bantu jawab. Nah, ini saya ingin membacakan pertanyaan kepada Mas Hendri nih, yang mengenai data pribadi. Sudah banyak terjadi kebocoran data di mana-mana gitu loh. Jadi katakanlah data kita ada di setiap kebocoran data tersebut. Nah, ini apakah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini masih relevan, Mas? Mungkin bisa dijawab dalam 2 menit. Iya. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus ini, menakar bagaimana implementasinya ya. Tapi paling tidak begini, saat ini belum secara jelas pengakuan hak subjek data itu sendiri, apakah boleh menghapus, apa boleh minta ditarik kembali atau dan sebagainya, hak-hak lainnya. Nah, itulah yang akan kita coba kedepankan, karena nanti ketika RUU PDP ini disahkan, pengakuan hak-hak itu akan semakin dilegitimasi oleh RUU tersebut gitu. Sehingga kalau jawabannya apakah RUU PDP masih relevan, ya tentu iya, karena nantinya semakin jelas hak-hak subjek data apa yang bisa di-exercise untuk untuk perlindungan data pribadi di kita tersebut gitu. Saya kembalikan ke Mas Satrio. Oke. Terima kasih jawabannya. Moga-moga jelas ya. Jadi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, kita semakin makin sure lah ya, makin ada rasa amannya lebih tinggi ya berkaitan dengan data pribadi kita yang udah tersebar kemana-mana juga gitu. Yeah. Nah, kemudian ke Bu Sinta, ya Bu Sinta, ini ada pertanyaan bagaimana pandangan hukum perlindungan data pribadi terkait kebocoran data yang sering terjadi di swasta dan di pemerintah. Ya, ini menarik nih karena nggak cuma ngomong di swasta tapi di pemerintah juga, di mana kita tahu ya data pribadi kita di pemerintah itu sebenarnya yang sangat matang ya. Jadi data pribadi yang matang, yang terupdate, kemudian termutakhirkan gitu loh. Jadi kan resikonya kalau semama kebocoran di pemerintah kan akan semakin tinggi kan. Gimana pendapatnya kalau Bu Sinta? Menyambung tadi jawaban Mas Hendri, sebetulnya dengan regulasi yang kita harapkan bisa segera diselesaikan itu bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal, karena di situ diatur tentang masalah kegagalan dalam memberikan perlindungan secara spesifik begitu. Dan model pengaturannya kan nanti yang akan kena kewajiban pemerintah dan swasta gitu. Saya juga termasuk yang agak khawatir dengan pemerintah, Mas, sebetulnya. Terus terang pemerintah daerah gitu masih tidur, belum ada yang belum mempersiapkan dengan baik begitu ya. Jadi ini juga PR kita bersama gitu. Jadi dengan RUU yang ada itu justru bentuknya adalah komprehensif, agak berbeda dengan di Singapura gitu. Jadi pemerintah dan swasta nanti kena kewajiban di sini. Seperti itu, Mas Satrio. Oke, terima kasih jawabannya, Bu Sinta. Untuk pertanyaan berikutnya ini alhamdulillah Bu Intan sudah bisa bergabung lagi. Bu Intan, ini pertanyaan agak
teknis ini. Jadi ini sih gimana sih kok pinjol itu bisa ngambil data pribadi kita gitu. Terus bagaimana mengetahui bahwa data kita itu aman di pihak ketiga? Bagaimana kita tahu bahwa tautan yang kita klik itu aman, barcode yang kita scan itu aman. Kemudian juga banyak sekali blast SMS penipuan sampai bingung mana SMS sungguhan dan penipuan gitu. Terus itu tuh dapat data dari mana. Kemudian ini juga ada masukan informasi kalau ada error di web bssn.go.id, mungkin bisa dijawab juga. Monggo silahkan Bu. Iya, terima kasih banyak ya pertanyaannya. Mulai dari pinjol dulu mungkin ya. Jadi memang tadi yang saya sampaikan, ketika membuat aplikasi berbasis mobile, itu kan bisa dilakukan permission tadi ya. Ada 166 permission khususnya Android, dan 26 permission itu dangerous, karena bisa sampai mengakses penyimpanan, kemudian juga mengakses kontak gitu ya, sampai kemudian mengakses kamera kita juga sebetulnya. Nah, ini yang mereka ambil kalau mereka karena tidak ada aturannya, belum ada aturannya, baik dari apa namanya OJK dalam hal ini sebagai IPPS untuk sektor keuangan maupun mungkin secara nasional ya. Tapi di Undang-Undang ITE sebetulnya sudah ada ya, kalau nggak salah di pasal 27 ya Mas Hendri ya, untuk pengalihan data kepada pihak yang tidak berwenang gitu. Itu ada sanksinya sebetulnya. Nah, cuman kan harus ada aduan atau delik aduan gitu ya. Jadi apakah ada kerugiannya seperti apa? Nah, Undang-Undang ITE kan ke sana arahnya gitu. Tapi ini ternyata kan sudah meresahkan masyarakat ya. Jadi yang diteror itu bukan hanya orang yang pinjam, tapi teman-temannya gitu kan. Ya, itu sampai ke sana. Nah, kemudian tadi kita juga ketika membuat sebagai programmer ya, itu harus tahu kaidah-kaidah ini, bahwa tidak semua permission bisa diimplementasikan. Jadi saya juga pernah melihat atau ketemu lah ya dengan fintech yang memang mereka waktu itu mau mendaftarkan di OJK. Nah, mereka itu sampai bilang kami tidak mengaktifkan sama sekali permission. Tujuannya mengaktifkan permission itu kan untuk melihat waktu itu OJK belum punya seperti SLIC ya, seperti SLIC di perbankan untuk tahu bahwa kita tuh sebetulnya punya utang di mana saja sih gitu. Terus kemampuan kita untuk bayar utang tuh seperti apa gitu. Nah, sekarang sudah ada, OJK sudah punya itu. Jadi sudah lebih memudahkan dari teman-teman fintech. Nah, sebelumnya karena belum ada, jadi mereka butuh data untuk akses ke SMS, karena dalam waktu sejam mereka harus approve itu pinjaman. Jadi harus masuk ke SMS, mengecek SMS-nya. Jadi SMS itu betul-betul dicek apakah ada yang tagihan-tagihan seperti itu. Nah, sedangkan kan kita banyak sekali mendapatkan kiriman-kiriman PIN, token lewat SMS gitu ya, dan juga mungkin hoax-hoax juga banyak gitu, atau SMS-SMS yang mengganggu, spam itu juga banyak. Nah, itu dicari oleh teman-teman pinjol ini gitu, dan kemudian juga selain itu mungkin sampai ke media penyimpanan juga dicari, mereka dapat akses sampai sana. Nah, jadi syukur alhamdulillah sekarang sudah ada SLIC, dan kemudian memang kalau dibolehkan tidak lagi membuka semua permission gitu ya, dan Cimilak itu memang yang paling minimal, dan harapannya OJK memang ini secara nasional untuk aplikasi berbasis web, misalnya untuk e-commerce, kemudian untuk sistem pembayaran gitu ya, itu juga harus menerapkan kaidah-kaidah untuk permission ini gitu. Nah, kalau kita sebagai pengguna mungkin secara kebijakan mereka sudah punya tuh privacy policy, dan kita sudah oke gitu, sudah menyetujui untuk menginstall semua, kan bisa kita next gitu. Nah, jadi masuk semua. Akhirnya mau nggak mau ya setuju gitu, kita tidak baca lagi. Nah, jadi kalaupun nanti ada klaim, nah data klik itu bisa jadi bukti hukum mungkin ya. Di sini nanti Bu Sinta atau Mas Hendri bisa memperjelas gitu ya, apakah data klik itu jadi bukti hukum, termasuk cookies. Cookies kan juga semua sekarang pakai cookies ya, maksudnya boleh nggak cookiesnya di install di komputer kita gitu, agree atau tidak gitu kan. Dan kebanyakan sih tidak agree atau tidak, tapi harus bisa dipasang gitu ya, maksudnya defaultnya tuh agree gitu.
Nah, seperti itu. Nah, ini kaitannya memang dari pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan policy secara compliance peraturan perundang-undangan dan privacy policy-nya ini juga harus direview gitu. Apakah compliant dengan peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam sistem elektronik. Nah, itu makanya tadi saya sajikan misalnya menggunakan database enkripsi, kemudian bagaimana juga untuk nanti sampai ke delete-nya, penghapusan. Gitu. Karena kita tahu menghapus delete saja tidak menghapus bersih kan gitu ya, harus di shredder misalnya. Nah, itu juga berdasarkan retensinya gitu ya. Nah, ini yang harus diawasi. Nah, kemudian tadi selain pinjol pertanyaannya apa lagi, Mas? Ini ada informasi, ada script error di webnya bssn.go.id. Oh, oke. Nanti ada admin di bssn.go.id atau di Humas itu ada emailnya, silakan sampaikan apa yang ditemui. Jadi ini juga untuk mendukung website-website pemerintah ya. Nah, kemudian kalau sekarang memang tadi saya mau sampaikan tadi ada pertanyaan juga clicks.id itu saya koreksi menjadi clicks.bssn.id. Jadi itu adalah sarana atau media literasi dari BSSN. Itu. Kemudian ada lagi? Udah, Bu Intan, jangan banyak-banyak, nanti nggak sempat makan siang nanti. Betul. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali atas jawabannya Bu Intan. Semoga mencerahkan ya. Jadi tadi Bu Intan bicara dikit mengenai bukti elektronik. Nah, nanti kita akan bahas bukti elektronik kalau nggak salah tanggal 4 November ya. Nanti kebetulan untuk digital forensik saya juga yang akan menjadi moderator di acara tersebut ya. Dan ini saya rasa sudah semua terjawab. Mohon maaf karena waktu yang terbatas sehingga kita harus mengakhiri sesi presentasi dan tanya jawab ini. Tadi juga sudah banyak dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Alvin dan juga ditujukan kepada Pak Suwandi. Jadi silahkan untuk mengecek bagian pertanyaan yang sudah dijawab. Kemudian jika nanti ada pertanyaan yang belum dijawab, mohon dari teman-teman panitia untuk merekamnya dan juga nanti bisa dikirim jawabannya lewat email. Saya akan berikan sedikit resume mengenai materi hari ini ya. Jadi tadi Pak Hendri dari Kominfo bicara tentang bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sedang diproses di DPR, kemudian bagaimana upaya-upaya penegakan hukumnya, dan yang paling menarik itu adalah bagaimana Kominfo sedang mempersiapkan konseptual ekosistem pejabat pelindungan data pribadi, ya, karena ini nanti akan menjadi besar sekali kebutuhannya dan juga profesinya nanti akan berkembang dengan sangat pesat. Kemudian Bu Sinta Dewi tadi menjelaskan mengenai hukum perlindungan data pribadi, bagaimana proses penyiapan dan juga kebutuhan terhadap hukum perlindungan data pribadi ini. Kemudian Bu Intan tadi bicara tentang bagaimana BSSN mendukung, menyiapkan standar, menyiapkan tata kelola yang berhubungan dengan keamanan cyber, terutama dalam perlindungan data pribadi di sistem elektronik. Dan Alvin bicara tentang pelindungan data pribadi di Singapura dan bagaimana kebutuhan pejabat pelindungan data pribadi yang sangat-sangat besar di sana, sehingga itu sebenarnya merupakan kesempatan bagi talent-talent di Indonesia untuk ikut mengisi kebutuhan pejabat pelindungan data pribadi atau data protection officer, istilahnya kalau di sana. Dan yang terakhir dari Pak Suwandi tadi menceritakan beberapa update teknologi yang berhubungan dengan pengamanan sistem elektronik. Ada isu-isu menarik di sana, ada keyword menarik terutama dengan penggunaan artificial intelligence, otomasi, orkestrasi untuk memudahkan pekerjaan dalam melaksanakan perlindungan sistem elektronik dan pada akhirnya perlindungan data pribadi. Oke, mungkin demikian presentasi dan tanya jawab. Saya Satrio Wibowo undur diri dan waktu serta layar saya kembalikan kepada Mbak Nancy sebagai moderator.
mohon maaf, Mbak Nancy sebagai MC. Ya. Oke, monggo Mbak Nancy, terima kasih sekali atas materinya. Untuk pemateri, saya tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.